Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Lufia Harmen, SKM MKes. Saya merupakan salah satu dosen tetap pada Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit di Universitas Muhammad Nasir Bukit Tinggi. Jadi sebagai dosen, saya itu berkewajiban untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu mulai dari pendidikan, pengabdian masyarakat, dan penelitian. Jadi pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen saya dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu PDD UKPT. Dalam bidang pengajaran yang merupakan salah satu syarat mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2025 pada mata kuliah Manajemen Pemasaran Rumah Sakit. Jadi pada mata kuliah Manajemen Rumah Sakit ini, SKS-nya ada 2 SKS, di mana ada tim teaching, yaitu 2 orang yang dilaksanakan pada semester 4. Pada bidang pengajaran, saya menetapkan sistem pembelajaran yang mengacu kepada dia, Delivery, Interaction, and Assessment. Nah, apa yang dimaksud dengan delivery? Jadi delivery itu merupakan suatu proses tentang bagaimana saya menyampaikan suatu materi pembelajaran itu sehingga dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh mahasiswa. Materi yang saya sajikan ini kita mengacu pada CPL, yaitu capaian pembelajaran lulusan pada Prodi Administrasi Rumah Sakit, di mana itu mencakup itu pertama sikap, yang kedua penguasaan pengetahuan, yang ketiga keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Jadi CPMK dalam materi ini, pertama, mahasiswa itu mampu memahami teori, konsep, dan prinsip etika dasar dalam penyelenggaraan manajemen pemasaran dalam bidang pelayanan kesehatan untuk diterapkan di rumah sakit. Lalu yang kedua, dengan menggunakan konsep tersebut, jadi mahasiswa mampu memahami langkah-langkah dalam bagaimana manajemen pemasaran, komunikasi pemasaran di rumah sakit sesuai dengan etikanya. Jadi CPMK mata kuliah di sini, pertama itu mahasiswa itu harus mampu menjelaskan bagaimana konsep manajemen pemasaran. Lalu yang kedua, mengidentifikasi bagaimana perilaku konsumen. Jadi dari perilaku konsumen itu, kita mampu nanti menganalisis pasar. Dari kita mampu menganalisis pasar, jadi kita mampu nanti mengidentifikasi bagaimana strategi marketing itu. Pertama, kita melakukan segmentasi, lalu yang kedua, kita menggunakan targeting, dan terakhir positioning. Setelah kita paham itu, makanya kita langsung belajarnya bagaimana mengidentifikasi bauran pemasaran. Lalu bagaimana kita mampu menganalisis perencanaan dan pengendalian pemasaran rumah sakit, lalu mampu menganalisis pengorganisasian dan implementasi pemasaran jasa rumah sakit, dan mampu menjelaskan tentang manajemen komplain, mampu mengidentifikasi tentang service marketing, lalu mampu menganalisis tentang nilai kepuasan dan loyalitas. Dan akhirnya, bagaimana kita mampu untuk menganalisis nanti pada akhirnya service value dan service recovery. Jadi deskripsi mata kuliah pemasaran rumah sakit ini, kita menekankan pada aspek-aspek ilmu pemasaran. Bagaimana mengenai peranan manajemen pemasaran, proses, ruang lingkup, perencanaan strategis yang berorientasi pada pasar, dan peranannya pada sistem informasi pasar, khususnya di layanan kesehatan, terutama rumah sakit. Jadi itulah model delivery saya yang saya sampaikan dalam proses pembelajaran saya. Selanjutnya bagaimana saya melakukan interaksi dengan mahasiswa. Fungsinya apa? Meningkatkan pemahaman, motivasi, dan keterlibatan mahasiswa. Di sini saya membangun komunikasi 2 arah. Saya memberikan ruang tengah jawab kepada mahasiswa dan aktif mendengarkan pendapat mahasiswa serta menghargai perbedaan pendapat. Dan sistem dalam mata kuliah saya ini, pertama itu pembelajaran interaktif dalam kelas. Jadi saya memaparkan materi dalam kelas, kemudian memberikan pertanyaan kepada mahasiswa, lalu meminta pendapat mahasiswa. Yang kedua ini adalah small group discussion, dikenal dengan diskusi kelompok belajar. Jadi saya membentuk kelompok belajar mahasiswa yang terdiri dari 5 kelompok. Nanti kami diskusikan suatu kasus, nanti baru kita bahas. Yang ketiga ini adalah metode yang berbentuk dengan pemberian tugas kepada mahasiswa dengan membaca dan membuat ringkasan, dan bisa menganalisis juga suatu permasalahan, karena tanpa adanya tugas mahasiswa itu belum terlalu memahami tentang materi tersebut. Jadi media pembelajaran yang saya gunakan ini adalah menggunakan Edlink by Siakat Sevima. Jadi di sini mahasiswa pertama memasuki kelas baca Al-Quran terlebih dahulu. Setelah itu kita melakukan absensi kita lewat Edlink by Siakat Sevima. Lalu ketika ada tugas, kuis, dan materi saya, itu saya masukkan ke dalam Siakat dan Sevima. Dan ujian juga dilaksanakan dengan menggunakan CBT di Siakat. Selain itu, materi yang saya jelaskan itu, kita menggunakan TV medianya.
Jadi itulah model aspek interaction yang saya bawakan dalam bentuk pembelajaran. Nah, selanjutnya bagaimana asesmen? Jadi asesmen ini adalah suatu proses penilaian untuk menilai, mengukur kemampuan mahasiswa itu secara objektif dalam menerima materi pembelajaran yang saya ajarkan. Jadi metode penilaian pembuatan ini yaitu pertama saya berikan ada UTS dan UAS, itu 50%, 50%. Nah, di UTS dan UAS, karena kan saya tim teaching di sini ya, jadi di UTS ini penilaiannya adalah 60% itu adalah nilai UTS, 20% lagi nilai tugas, dan 20% lagi itu adalah nilai keaktifan. Jadi di sini kita menilai keaktifan mahasiswa. Bagaimana mahasiswa interaksi di dalam kelas, bagaimana absensi mahasiswa, itu kami masukkan di dalam nilai keaktifan. Nah, bagaimana dengan nilai UAS? UAS juga begitu. Jadi, tadi kan kita bagi jadi 50-50 tes UAS ya kan? Habis itu, di UAS, jadi nilai UAS itu saya kasih 60%, lalu nilai tugas saya kasih 20%, dan nilai keaktifan 20%. Jadi nilainya nanti kita bagi dua, antara nilai UTS dan nilai UAS. Nah, demikianlah uraian singkat tentang saya, tentang mata kuliah manajemen pemasaran rumah sakit. Nah, ayo kita nonton nih cuplikan saya ngajar. Oke, mari kita saksikan ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini perkuliahan kita ke-6 ya. Ya, mata kuliahnya itu hari ini kan udah kalian lihat di Edling ya, mata kuliah kita yaitu manajemen pemasaran. Oke, mari sebelum memulai perkuliahan kita membaca Al-Quran terlebih dahulu ya. Coba Hanifah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamul bayan. Shadaqallahul azim. Oke, kita mulai saja ya untuk absen kita. Ini kita pertemuan ke-6. Silahkan coba scan QR masing-masing ya, di scan saja untuk absen. Udah ya? Kita lanjutkan ya. Nah, kita kan kuliah kita yang ke-6 kan? Ya, Bu. Nah, sebelumnya kan kita belajarnya strategi pemasaran, ya kan? Ya, Bu. Strategi pemasaran. Sebelum ada strategi pemasaran, kita belajar kan analisis pasar ya, di materi kita sebelumnya. Coba Ibu tanya, pemasaran apa Amelia? Pemasaran itu kayak pengenalan produk. Apa? Pengenalan produk. Coba yang lain apa? Geni. Apa Geni? Silakan berdiri Geni. Jadi pemasaran adalah Tetap lihat ke Ibu. Nah ya. Pemasaran apa Geni? proses menciptakan komunikasi dengan pihak luar Bu, untuk sekaligus mempromosikan Produk dan jasa kan. Nah, jadi sebelumnya kalian itu harus analisis pasar kita dulu. Kita analisis pasar kita, konsumen kita siapa, fokus kita siapa, harus jelas di sini ya. Dapat analisis pasar, baru kita lakukan strategi pemasaran. Apa itu? STP. Yang sudah kalian pelajari. Ada segmentasi, targeting, positioning. Ini harus jelas. Jadi udah tahu kita konsumen kita apa, alat bantu untuk memasarkannya apa, barulah kita kenal dengan bauran pemasaran. Jadi bauran pemasaran itu alat untuk apa? Alat untuk apa Nurul? Alatnya. Nah, bagaimana kita memahami tentang alat ini? Alat ini biasa kalian kenal dengan apa? Ya, apa? Sakila? price, Ya, itu dia. Nah, ini ya. Jadi yang dimaksud dengan bauran pemasaran ini, itulah dia perangkat atau alat bagi pemasaran yang terdiri dari berbagai unsur. Suatu program pemasaran. Tapi di rumah sakit, bedanya kita rumah sakit daripada kalian misalnya menjual suatu barang dan jasa. Kalau suatu barang produk ya kalian jual ya misalnya. Nah dia menjual ini. Ya kan? Apa dijualnya?
Apa dibilangnya buku? Buku ini untuk apa gunanya? Fungsinya apa? Kalau misalnya di rumah sakit itu harus dipertanggungjawabkan ya. Nggak mungkin kalian pemasar asal berobat ke rumah sakit Ibnu Sina Bukit Tinggi sehat. Ya kan? Karena produk di jasa itu adalah disebut dengan pelayanan. Jadi kita berbicaranya di sini adalah pelayanan rumah sakit kayak gitu. Itu dia. Jadi pertama harus dipertanggungjawabkan. Makanya ada mutu nanti, mutu rumah sakit di situ. Jadi nggak bisa kita kalau kayak kalian lihat misalnya di televisi atau kalian sering lihat TikTok atau Instagram, apa yang kalian sering lihat misalnya iklan? Apa dibilangnya skincare-nya? Iya kan? Di rumah sakit tidak bisa seperti itu. Nanti kita bertanggung jawab dengan mutu layanannya. Lalu yang kedua itu tercapainya cost efektivitas layanan, efisiensi dan efektivitas layanan. Lalu aspek dari ekonominya, makanya pelayanan kita yang bermutu nanti menghasilkan kepuasan. Dari kepuasan loyal gitu, karena ke pemasaran kita menghasilkan profit kan, keuntungan kan, itu dia di sana. Jadi sebelumnya kalian mengenal itu, kalau bauran pemasaran itu ada 4P. Pertama ada produk, price, place, promotion. Produk itu misalnya kita ya, misalnya kalian cari beasiswa kan, untuk beasiswa tuh perkenalkan diri kan, narasi diri kan. Kita sebagai produk di situ. Jadi kita jelaskan, kita mampu di bidang apa, kita unggul di bidang apa yang membedakan kita dengan yang lain. Itu dia kita masuk ke produk. Lalu yang kedua dari price, harga. Pasti orang mempentingkan di sini masalah harga kan. Ketika harga lebih murah, banyak peminatnya kan. Lalu di sini place, tempat, lokasi. Jadi makanya orang itu kalau menjual produk itu lokasinya di mana? Strategis kan, di pusat kota gitu. Ada akses di sana. Lalu nih bagaimana promosi? Promosinya. Ini, kalian harus jelas. Misalnya kita membahas promosi ya. Sasaran kita itu lansia. Kalian promosi lewat TikTok. Mungkin nggak lansia no TikTok. Kalian makanya promosi itu harus jelas. Nah, makanya promosi itu harus jelas. Misalnya ketika kita promosi ya, kita jelas sasaran kita siapa. Jadi misalnya kalian lihat dari data beberapa penelitian, misalnya kalau penggunaan TikTok itu banyak di usia berapa. Lalu Instagram berapa? Itu kalau kita mau berwirausaha. Lalu kita masuk ke prosesnya. Prosesnya bagaimana nanti gitu Proses dalam kita melakukan bisa pembelian produk jasa gitu Lalu people-nya sering kalau di pelayanan ya tentang keramah tamahan. Itu kan sangat berpengaruh ya. Apakah kalau misalnya kalian lihat pertanyaan kuesioner, apakah apakah dokter melayani pasien dengan ramah, dengan sopan gitu Karena ya kalau misalnya kalian kan sakit kan, ketika kita sakit itu kan ibaratnya mental kita atau psikologisnya agak down ya. Jadi misalnya dokter, misalnya kalian berobat sama dokter ya. Nah, dibukanya saya lengan, gitu kan, lengan, cek ini kan. Beda sama misalnya, Ibu, boleh dinaikkan sedikit lengan bajunya. Kami melakukan itu. Nah, itu saja orang udah membilang itu ramah. Kita lanjutkan ya, hari ini kita membahas produk saja. Yang produk itu apa yang kalian ketahui? Ya, jadi di sini segala sesuatu yang bisa ditawarkan, yang bisa memenuhi keinginan dan kebutuhan kita. Nah, kita lanjutkan. Jadi di sini barangnya itu ada barang tahan lama, ini barang tahan lama, barang tidak tahan lama, sama pelayanan. Ini adalah klasifikasi produk berdasarkan ketahanan. Kalau kalian mengenal non-durable goods itu, berarti kan barang tidak tahan lama kan? Kurang dari 3 tahun memakan habis. Apa contohnya? TV 3 tahun habis, Rada. Skincare bisa habis. Kalau barang tahan lama itu dia lebih dari 3 tahun. Itulah misalnya yang ala-ala TV, kulkas.
Mencuci kendaraan. kendaraan dan lain-lainnya. Lalu di sini ada servis atau pelayanan. Nah, kita bahas dulu yang klasifikasi produk ya. Jadi di sini produk itu ada barang consumer satu, bisnis satu. Kalau yang consumer ini ada convenience product, shopping product, specialty product, dan unstock product. Jadi kalau itu kan pemakaian sehari-hari kan. Bedanya bisnis itu, kalau kita berbicara bisnis itu adalah pemakaiannya gimana? Digunakan lagi oleh orang lain. Misalnya apa? Bahan baku. Itu ya. Kalau contohnya yang bisnis produk. Nah, kita bahas dulu ya. Yang bagian barang sehari-hari. Nah, barang sehari-hari apa? Barang yang harganya lebih murah, tidak memerlukan usaha berat gitu. Ini juga bisa disebut dengan barang kebutuhan sehari-hari. Kalau barang khusus ini misalnya yang mempunyai karakteristik dan identifikasi merek yang unik. Apa contoh di sini? Mobil. Lalu yang ketiga itu barang yang tidak dicari atau barang yang tidak dikenal dan tidak terfikirkan. Makanya asuransi jiwa, daerah pemakaman, batu nisan, kain kafan. Kan sekarang nggak terfikirkan ya. Kalau dulu kan nggak terfikirkan kan. Sekarang kalau kalian melihat apa namanya TikTok itu kan banyak keluar pemakaman ini gitu menyediakan pemakaman ini menyediakan tempat untuk apa? Di tempat pemakamannya, apakah kalian mau dengan pasangan, ada tempat duduknya, ada danaunya, misalnya gitu, itu ya. Lalu di sini asuransi jiwa, gitu, Lalu batu nisan. Kita lanjutkan lagi di sini adalah apa namanya pengembangan konsep produk dan jasa. Nih kemarin kan udah early exposure di rekam medis. Ada 8 bunga dalam pelayanan. Yang inti itu aja ya, informasi. Ya, dari informasi itu kita lakukan order taking, pemesanan. Dari pemesanan kita ada penagihan lalu pembayaran. Itu dia. Beda kalau misalnya kita berbicara rumah sakit ya, karena ini konsepnya kan jasa ya. Nah, informasi. Nah, coba bagaimana orang berobat ke rumah sakit? Coba siapa? Bagaimana caranya? Kenapa kita berobat ke rumah sakit itu? Dari mana tahu informasinya? Dari orang Apa lagi? Nah, informasi ini kita dapat dulu. Kalian sakit apa kan? Nah, habis itu bisa sakit kan? Rujukan mau kemana? Nah, rujukannya kita pilih. Katanya mau dokter penyakit dalam misalnya. Siapa dokter penyakit dalamnya? Mau rumah sakit apa? Itu di informasi yang harus kita ketahui. Nanti konsultasi baru kita tanya. Nih, yang bagusnya rumah sakit apa ya? Baru kita Iya, habis itu baru kita lakukan order taking. Yaitu datang kita ke rumah sakit, kita lakukan pemesanan. Misalnya si Geni ya sebut di rumah sakit sama ibu ya. Nah, habis ini apa lagi hospitality di situ. Ada keramahan di sana. Ya, habis itu kita lihat lagi safekeeping, keamanan. Yang apa yang perlu kalian inginkan di rumah sakit masalah keamanan? Yang aman, menciptakan rasa aman yang kalian mau aman di rumah sakit apa? Parkir, apa lagi? Apa? Jalan, akses. Itu nggak termasuk ya keamanan. Jadi yang perlu itu adalah pasien safety-nya bagaimana di sana gitu, penerapan budaya safety-nya di sana bagaimana, budaya keselamatan pasiennya. Kan itu yang kita perlukan kan, keamanan. Lalu ada exception, kayak apa namanya? Penanganan masalah, kita pengaduan dan saran. Kita maunya kayak gini gitu, atau misalnya kritik dan saran untuk rumah sakit. Itu kan terpampang ya. Kan ada kalau misalnya di RSAM kalian lihat tuh ada itu. Bagaimana alur dari pengaduan pasien, baik pasien OINA, berawat jalan maupun IGD. Lah billing. Sudah kita di rumah sakit, lalu kita lakukan tagihan. Kalau kita menggunakan BPJS mungkin nggak ada tagihan ya. Lalu terakhir ada payment, pembayaran, baru kita bayar. Karena kalau misalnya kan rata-rata rumah sakit kita hampir 90% yang sudah penelitian. Berapa? 98 di rumah RSI Padang Panjang ya. Hampir 98%
pasien BPJS. Nah, ketika pasien BPJS kan nggak ada kita billing, payment kan nggak ada. Kita langsung ambil obat tuh pulang kan? Udah, itu dia flower of service. Nah, kita lanjutkan. Ini dia. Jadi daur hidup produk itu pertama itu kalian lihat ya. Ini ada introduction, pengenalan produk. Nah, produk itu tumbuh nanti lalu dia matang dan penurunan. Apa contohnya? Contohnya ya, di introduction nih kita baru misalnya punya ayam geprek misalnya kan. Nah, bahas promosi di situ emang resiko kita merugi boleh. Ya, kita kasihlah promosi besar-besaran supaya orang mau datang kan. Kalau udah terkenal punya kita di sini, kita nanti grow, ada pertumbuhan. Di pertumbuhan inilah pembelinya rame gitu ha. Apalagi punya kita udah terkenal gitu ha. Cabangnya nanti di maturity gitu ha, di mature. Artinya udah dewasa gitu ha. Lalu terakhir nanti ada penurunan. Makanya kalau kita lihat ya, ada beberapa misalnya, tahu nggak warung abnormal? Itu semacam kafe-kafe ya, waktu di zaman ibu kuliah itu rame sekali. Tapi tiba-tiba apa? Tutup. Apalagi kasus-kasus retext. Ini masalahnya nanti di mana? Ketika di mature ini udah jenuh ya, artinya udah jenuh itu barang itu apa? Kalau udah jenuh, ibarat air ya. Kalau udah jenuh melimpah kan? Sama halnya dengan ini di sini produk barang kita. Berarti sebenarnya di mature ini kita lakukan inovasi biar nggak ada penurunan gitu. Nah, ya contohnya ya. Jadi di tahap perkenalan ini kita luncurkanlah produk baru kita. Emang di produk baru ini resiko merugi, oke. Lalu apa lagi? Fokus promosi sama pengenalan informasi. Apalagi biaya pemasaran produksi itu tinggi. Lalu di tahap kedewasaan. Disinilah jenuh, pasar jenuh gitu ha. Penurun kalau di rumah sakit turun jumlah kunjungan rawat inap, rawat jalan gitu ha. Makanya dilihat ketika kalian penelitian, kalian lihat angka kunjungan rawat jalan, rawat inap gimana? Ada penurunan atau kenaikan? Ya kalau kenaikan, oke lah dia masih tumbuh ya. Kalau udah terjadi penurunan, dia sudah mature gitu ha. Berarti apa yang harus dilakukan? Inovasi. Coba dilakukan inovasi di sini. Nih, berkurangnya saingan. Kalau di sini kompetitor kita banyak ya. Kalau di kita tumbuh itu banyak kompetitor kita. Habis itu di sini penurunan. Penurunan ini adalah kunjungan turun, kunjungan jangka panjang, bisa jadi bangkrut. Kalian lihat mungkin ada rumah sakit yang bangkrut. Makanya dulu waktu BPJS kita berbicara pelayanan ya, kan dulu tuh hampir pasien di rumah sakit itu BPJS ya. Nah, ketika rumah sakit misalnya terkena misalnya suatu masalah sehingga sampai dicabut kerjasama dengan PJS. Hasil apa? Ada beberapa rumah sakit yang bangkrut. Makanya di penurunan terjadi penurunan kunjungan jangka panjang. Lalu kita lihat dari produk itu bisa menciptakan sebuah merek. Agar dapat dijadikan merek itu produk harus didiferensiasikan, dibedakan. Apa yang membedakan kita dengan yang lain? Lalu di sini dari bentuk produk, feature produk, penyesuaian gitu ha. Lalu di sini pemesanan. Nah, makanya dipermudah dengan adanya mobile JKN. Kan di sana aja kita lihat kan, kalian apa? Daftar gitu kan. Kan nggak perlu kita misalnya ke rumah sakit dulu ya. Jam 5 itu orang udah daftar nunggu di rumah sakit nunggu antrian subuh-subuh. Kalau sekarang lewat mobile JKN aja. Kalian tinggal pilih aja lagi. Kalau misalnya kalian belum bisa pelayanan di pertama, yang kedua, itu yang pertama akan FKTP. Yang pertama sama sekunder. Kalau yang pertama tuh puskesmas, klinik, ya kan? Baru bisa kita ke rumah sakit gitu. Ha. Itu kalian pilih-pilih saja. Lalu, itu dia ada pengiriman, instalasi apa yang ada. Pernah nggak di rumah sakit ya, ketika kita berobat, ternyata pas kita berobat nggak ada misalnya, apanya lagi rusak, USG-nya rusak. Siapa yang pernah di bagian early exposure yang lihat itu ada instalasi beberapa yang rusak. Jadi disuruhnya ke rumah sakit itulah untuk ininya gitu. Lalu instalasi, lalu pelatihan pelanggan. Itu perlu ya. Karena yang dibutuhkan itu di rumah sakit sama kayak gini. Senyum itu berapa jari? 5. Nah, sama berapa senyum? 3 jari. Jadi, nih ya, gini ya. Nih
Nih ya. Nah, kenapa pelatihan pelanggan ini suaranya, kenapa pelatihan pelanggan ini perlu sama kayak gini? Misalnya tipe-tipe yang Pak Budu, siapa Budu ini Siko? Siapa Budu ini Siko? Misalnya Lana, tipe orang budi-budi kan? Kan di Siko kan kita apa ya? Dicontohkan ya. Nih ibu sebagai Rasya kan? Nah, ada orang daftar tiba-tiba. Mana itunya dibilangnya kan? Bu, saya mau daftar ini. Nah, sini kan. Terus diambilnya. Nah, dia pakai senyum. Itu kenapa pelatihan pelanggan service excellent itu perlu. Makanya, walaupun keadaan kita tidak baik-baik saja, tapi di depan pelanggan, di depan konsumer, kita harus senyum. Gimana senyum? 3 jari. Kalau ya, kalian itu pelatihan pelanggan itu, kalau ke, apa ya, karena di sini nggak ada Alfamart sama Indomaret ya, kan nggak nampak, kalau Alfamart Indomaret itu, apakah ada menyapa dengan senyum, gitu-gitu, tinggal klik kan? Di sini kan nggak ada yang sampai ke situ gitu, Bagi rumah sakit, mana ini Bu, ini, itu siapa lagi gitu-gitu, Kan nggak ada senyum, siapa yang pernah menampakkan, sama iya Ibu, gitu dengan senyuman, ada nggak? Hah? Ada nggak kalian temukan? Kalian jarang kan? Nah, makanya kalian kan sebagai apa namanya administrasi ya. Administrasi ini dikenal sebagai salah ya, administrasi ini kan banyak kalian coba administrasi di kampus. Menurut kalian gimana? Terkenal dengan apa? Di kampus, pelayanan di kampus. Di kampus gimana? Keramah tamahannya di bagian administrasi. Kalian akan menjadi itu? Iya. Ya, makanya sapa, salam, iya Ibu, gitu, dengan senyuman. Ya. Habis itu ada pemeliharaan dan perbaikan, dan terakhir pengembalian. Nah, itu aja materi Ibu hari ini. Mungkin kita lanjutkan diskusi ya. Nah, diskusi karena kalian sudah pernah early exposure, yaitu kalian sudah pernah ke lapangan di bagian rekam medis. Nah, coba kalian jelaskan nanti per individu di tempat kalian early exposure. Tugasnya adalah kita bikin bagaimana service di rumah sakit itu. Mulai dari apa-apa saja gitu, Coba kalau misal kalian bikin, jadikan ke floor of service. Ibu tunggu ya, nanti kita diskusikan. Ya udah selesai kita diskusi ya. Jadi gimana kesimpulan kita hari ini? Coba kasih Ibu. Kesimpulan kita hari ini apa? Siapa? Nurul? Udah, silakan Nurul. Berdiri. Ya, silakan Nurul berdiri. Jadi kesimpulan dari materi kita hari ini pada pelayanan itu ada flower service, yaitu pertama ada informasi, kemudian controlling, konsultasi, terus order taking, terus hospitality, safety, to billing, payment. apa satu lagi? Ada 8. Ya, itu ya. Oke, silakan Nurul. Dan penilaian kita di semester ini udah berjelaskan ya di awal ya. Oke, sekian aja mata kuliah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Demikianlah deskripsi singkat serta cuplikan video dan proses pembelajaran dari mata kuliah manajemen pemasaran rumah sakit. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana kinerja pembelajaran yang saya lakukan. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim penilai dan asesor sedot saya tahun 2025. Tidak lupa saya ucapkan juga kepada rekan-rekan saya sesama dosen, tendik, dan juga kepada rekan mahasiswa. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Atas semua kekurangan, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.